Visualisasi demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh nampak begitu menakutkan jika kita lihat di layar kaca. Tapi, apakah buruh selalu patut untuk dipersalahkan? Sementara, jika sistem yang salah, siapa yang patut untuk diadili? Setiap kali buruh demo, selalu ada kalimat yang keluar, wah nanti itu akan mengganggu investasi. Pertanyaannya, investasi yang mana? Investasi yang masuk atau investasi yang masih dijanjikan? Dan lebih aneh lagi, buruh selalu diminta untuk introspeksi. Sementara sistem yang salah tidak pernah direvisi. Ini agak ironi ya. Buruh yang gajinya kecil selalu dibilang gak bersyukur, menuntut naik gaji terus. Sementara elit yang gajinya ratusan juta disebut visioner. Nah, tapi kemarin buruh juga gak kalah lucunya pada saat dia mendemo Gedung Sate, mendemo KDM, dan mengata-ngatai KDM dengan kalimat-kalimat yang kurang pantas. Ketika didatangi oleh KDM, dia menyebutkan bahwa gaji dia itu 10 juta dan dia sudah punya mobil. Gaji yang bahkan sudah lebih tinggi dari fresh graduate yang kerja di kantoran dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Jadi dalam hal ini saya pikir buruh juga mesti introspeksi juga lah. Bukan cuma soal gaji. Secara global, tuntutan mereka itu selalu konsisten pada 4 hal. Pertama, struktur skala upah. Jadi mereka berharap ada kenaikan gaji secara reguler berdasarkan prestasi dan kompetensi. Kemudian kedua adalah pola karir. Jadi mereka punya target untuk berkarir di sebuah perusahaan atau di tempat mereka bekerja, sehingga mereka memiliki kepastian masa depan karir mereka dan tidak berdasarkan kontrak yang terus digantung. Kemudian ketiga adalah reward and punishment. Yang salah ya dihukum, yang berprestasi ya dipromosikan. Yang keempat adalah jaminan sosial. Masalahnya di Indonesia, buruh itu diperlakukan sebagai variabel biaya, bukan sebagai sebuah siklus hidup yang berkelanjutan yang kebutuhannya dari tahun ke tahun naik dengan seiring waktu, punya anak, punya istri, atau bahkan lebih buruk lagi, buruh seringkali direduksi sebagai angka, yaitu UMR. Di Indonesia ini aneh, secara makroekonomi, mazhabnya itu Keynesian, dan pertumbuhan ekonomi dalam teori Keynesian ini ditopang oleh 4 faktor. 1, government spending atau belanja pemerintah. Kemudian kedua adalah konsumsi publik. Ketiga adalah agregat antara ekspor kurangin impor. Dan terakhir adalah investasi. Nah, semua komponen itu mensyaratkan intervensi pemerintah yang sangat kuat. Nah, ini bisa kita lihat atau dicirikan dari beberapa hal. Pertama, belanja negara alias APBN yang sangat agresif. Yang kedua, subsidi pangan, energi, dan fiskal yang sangat besar. Ketiga, insentif fiskal dalam berbagai hal. Pertama misalnya adalah insentif dalam pajak, insentif untuk dunia industri. Dan keempat, bailout atau restrukturisasi korporasi itu juga masih dibiayai oleh negara. Tetapi di sisi lain, dalam hal kebijakan yang terkait dengan buruh, logika yang dipakai adalah logika atau teori ekonomi klasik, di mana cirinya pertama, pasar yang menetapkan upah. Kedua, negara biasanya mundur atau tidak melakukan intervensi ketika terjadi problem-problem dalam masalah buruh, misalnya PHK atau pemotongan gaji. Ketiga, buruh diminta sangat fleksibel dalam berbagai hal, jam kerja, pengupahan, lembur, dan seterusnya. Keempat, urusan buruh ini
diatur sedemikian rupa supaya jangan mengganggu investasi. Jadi bahasanya produktivitas dulu, upah belakangan gitu. Kayak gini jadinya. Negara selalu hadir ketika ada bank yang harus diselamatkan, sementara menghilang pada saat buruh di PHK. Kemudian negara juga hadir pada saat investor mulai panik, tetapi diam 1000 bahasa ketika kontrak buruh terus diperpanjang. Dan terakhir, buruh diminta untuk percaya pada pasar, sementara pasar tidak pernah bertanggung jawab pada nasib buruh. Ada banyak sekali konfederasi atau federasi buruh yang memiliki gaya atau pendekatan yang berbeda-beda. Yang mainstream dan institusional itu biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga semacam SPSI atau KSPSI. Nah, mereka ini ya warisan Orde Baru lah ya. Kuat secara kultur, dekat dengan birokrasi, dan negosiasi yang mereka lakukan dari elit ke elit. Ya jadinya kekurangan mereka kurang militan dan daya tekan kepada publiknya juga kurang. Yang kedua, itu gaya-gaya militan dan cenderung banyak main di jalan seperti KSPI atau FSPMI. Ciri mereka itu mereka senang melakukan mobilisasi massa dan kemudian merayakan hari-hari buruh, demo terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, dan mereka melakukan tekanan di jalan sebagai cara untuk menekan secara politik. Dan kelebihannya itu menjadi paling didengar dan menjadi paling menekan terhadap negara. Kelemahannya yaitu terkesan menjadi reaktif, lemah terhadap desain kebijakan, dan kemudian sangat mudah di-framing oleh publik sebagai pengganggu investasi. Nah, yang ketiga adalah yang ideologis dan advokatif. Ini dilakukan oleh SBSI dan HASBI. Jadi karena mereka benar-benar idealis, mereka tuh melakukan kajian-kajian atau analisa-analisa struktural, kemudian juga melakukan advokasi terhadap buruh. Dan mereka itu sangat menjunjung tinggi HAM dan demokrasi. Tapi ya itu masalahnya, basis massa mereka menjadi kecil dan daya tekannya terhadap pemerintah itu menjadi sangat terbatas. Yang keempat itu adalah yang bergerak secara sektoral dan teknis. Itu dilakukan oleh aspek SPN, FSP. Ciri mereka itu mereka adalah buruh-buruh formal, relatif terdidik, fokus pada regulasi dan dialog. Masalahnya mereka menjadi terkesan elitis ya, sehingga mereka kurang menyentuh terhadap buruh-buruh yang pada level rentan. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan satu masalah. Jadi di Indonesia itu karena terlalu banyaknya federasi atau konfederasi buruh, sehingga menyebabkan terlalu banyak suara tetapi tidak memiliki satu desain yang sama. Akibatnya, satu, negara bisa memilih yang mana yang mau dia dengar. Kemudian Dewan atau DPR itu bisa berkata bahwa wah, buruh nggak kompak, alias nggak satu suara. Yang akibatnya karena tidak kompak itu kebijakan pemerintah ya terus bisa jalan dengan mulus gitu, karena tidak ada konsensus publik atau konsensus di antara para buruh yang terwakili oleh organisasi-organisasi buruh tadi. Yang pertama tentu saja adalah Said Iqbal. Dia menjadi sangat populer karena pendekatannya memang selama ini itu sangat menyentuh kepada media melalui cara-cara seperti ya demonstrasi, pengerahan massa, mobilisasi semua organisasi-organisasi buruh yang ada di setiap institusi pabrik ataupun BUMN. Jadi otomatis exposure Said Iqbal ini cukup besar. Yang kedua, almarhum Muchtar Pakpahan. Beliau ini tokohnya para buruh ya, menjadi figur yang dianggap ideal dari banyak aktivis buruh gitu, karena beliau itu melakukan pendekatan-pendekatan demokrasi, sosialisasi, dan kemudian sangat menghargai HAM, dan dia selalu aktif dalam melakukan
advokasi buruh. Jadi apa yang beliau lakukan itu memang sangat mengedepankan pada upaya untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman terhadap hak dan kewajibannya secara konstitusional. Yang ketiga ada Jumhur Hidayat. Ini juga cukup terkenal lah ya. Pada awalnya beliau selalu memposisikan diri sebagai oposisi, walaupun kemarin sempat juga menjadi ketua BP2 TKI. Dia tidak memilih berpartai, tetapi jago dalam melakukan penekanan-penekanan secara politik. Yang keempat ada Mira Sumirat. Beliau adalah aktivis murni. Jadi yang beliau selalu lakukan adalah mengkritik kebijakan, alih-alih terjebak ke dalam politik praktis. Dan beliau kabarnya beberapa kali menolak ajakan untuk berpartai demi menjaga independensi dia. Omnibus Law ini satu undang-undang tapi mengubah banyak undang-undang yang lainnya. Dia mencabut, mengubah, dan menyatukan puluhan undang-undang yang lainnya secara sekaligus. Dalam konteks buruh, manifestasi Omnibus Law ini diwujudkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang ini merupakan sebuah keputusan politik yang memilih efisiensi modal di atas perlindungan sosial. Hebatnya, dia bahkan mengubah 70 undang-undang sekaligus dalam bidang ketenagakerjaan, lingkungan, investasi, pertanian, dan pertanahan. Sampai 1.200 pasal di dalam semua undang-undang itu berdampak. Nah, alasan pemerintah dalam menerapkan undang-undang ini adalah selama ini izin menjadi lambat karena terlalu banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi di dalam investasi, yang itu membuat investor bingung dan daya saing menjadi rendah. Sebenarnya Omnibus Law ini juga ada di negara-negara lain dengan watak yang berbeda. Di Amerika misalnya ada juga Omnibus Law, tetapi situasinya berbeda. Pertama, di sana partisipasi publiknya sangat tinggi, kemudian balances-nya berjalan. Dan ketiga, proses judicial review-nya itu cepat, nggak kayak di Indonesia. Atau di Perancis juga reformasi ketenagakerjaan menggunakan paket undang-undang. Tapi serikat buruhnya intens melakukan negosiasi sosial. Jadi ada proses diskusi, ada proses dialog di dalamnya. Atau yang terakhir, negara terdekat kita lah ya di ASEAN yang kemajuan ekonominya sangat pesat, Vietnam. Vietnam ini melakukan reformasi yang pro investasi, tetapi dia tetap protektif terhadap buruh. Negaranya kuat, tetapi buruh tidak dilepas ke pasar. Jadi ujung-ujungnya Omnibus itu adalah alat yang efisien bagi negara dan modal. Dan dia akan sangat brutal terhadap kelompok yang tidak siap bernegosiasi. Lalu apa sih yang paling memukul buruh dari undang-undang Omnibus Law tadi itu? Pertama adalah tentu masalah pesangon. Kalau di undang-undang yang lama itu pesangon itu sampai 32 kali gaji. Tapi dengan Omnibus Law ini, dengan Undang-Undang Nomor 6 2023 tadi itu hanya menjadi 19 kali. Dan kemudian diganti atau dikompensasi dengan JKP, Jaminan Keamanan Pekerja ya. Kemudian masalah outsourcing. Kalau dulu itu outsourcing itu hanya bidang-bidang tertentu, tetapi sekarang itu hampir semua bidang itu bisa di-outsourcingkan. Ada juga yang disebut dengan PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Ini lebih nggak jelas lagi. Fleksibilitasnya tanpa batas dan memiliki potensi untuk terus dikontrak setelah seumur hidup tanpa ada kepastian mendapatkan jaminan pekerjaan yang tetap, yang pasti dan seumur hidup. Nah, yang terakhir adalah kedutaan. Ini yang paling rancu nih ya. Jadi, secara hukum dia diposisikan sebagai pengusaha yang mandiri, tidak berada di dalam hubungan kerja dan menanggung resiko kerjanya sendiri. Tetapi dia dijepit oleh aturan-aturan internal yang memaksa dia harus melakukan hal-hal yang sebetulnya bukan menjadi kewajiban dia, misalnya apel bendera atau dimintai tolong untuk melakukan tugas-tugas tambahan yang sebetulnya bukan bagian tugas dia. Yang pasti untuk kemitraan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena kemitraan ini dia tidak berhak atas upah minimum.
Kedua, dia tidak berhak atas BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga, dia tidak berhak atas pesangon. Dan keempat, paling parah, dia tidak dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kenapa? Karena justru karena dia posisinya adalah pengusaha mandiri, dia justru diatur oleh Undang-Undang UMKM. Jadi pola umum yang sering terjadi itu pertama, perusahaan mengatur jam kerja dia. Yang kedua, perusahaan mengatur insentif dia secara sepihak. Ketiga, lucunya, padahal hubungannya kemitraan kan, artinya dia sejajar tuh. Tetapi perusahaan ini bisa memberikan sanksi kepada mitra ini. Nah, yang keempat, dia mengontrol target dan cara kerja mitra. Nah, tidak cukup dengan itu, yang terakhir, perusahaan bisa memutus kontrak kepada mitra ini secara sepihak. Padahal dalam teori hukum ketenagakerjaan, hubungan pekerjaan itu bukan ditentukan oleh kontrak, tetapi ditentukan oleh fakta hubungan kerja itu sendiri, yaitu adanya pekerjaan, adanya tanggung jawab, adanya target, adanya kewajiban, dan adanya pengupahan. Maka jika semua itu terpenuhi, status kemitraan itu dengan sendirinya batal demi hukum. Seharusnya begitu. Ya, ada dua, negara dan pemodal itu sendiri. Dalam teori politiknya ini disebut dengan State Capital Alliance, hubungan yang mesra ya antara negara dengan pemilik modal. Karena dua-duanya punya kepentingan. Negara inginkan iklim investasi yang baik dan kemudian stabilitas ekonomi juga terjaga. Sementara pemodal atau pemilik perusahaan menginginkan fleksibilitas, biaya pegawai yang turun, dan tentu saja keuntungan. Seharusnya faktor utama yang menjadi daya tarik investasi itu adalah satu, kepastian hukum, kedua, stabilitas politik, tiga, ketersediaan infrastruktur yang memadai, dan keempat, skill tenaga kerja yang baik. Nah, kalau situasinya perusahaan itu kemudian tidak bisa bertahan dan bangkrut, semua item yang ada di dalam perjanjian kerja bersama itu ya menjadi sia-sia. Maka yang lebih penting itu adalah bagaimana juga buruh atau serikat pekerja itu bisa berkontribusi dalam pemikiran untuk sama-sama mengembangkan dan membangun perusahaan menjadi lebih maju dengan output yang tentunya nanti berujung pada kesejahteraan karyawan. Jadi serikat juga sudah mulai harus berpikir bahwa mereka harusnya bisa berkontribusi secara ide, gagasan, penawaran langkah-langkah transformasi perusahaan dan seterusnya. Nah, yang sekarang masih terlihat adalah di serikat pekerja, di banyak serikat pekerja yang punya suara paling kencang dan yang paling rajin pegang toa itu yang lebih dominan. Kalau kita mau gampang-gampangan sih ya bisa kita contoh juga di beberapa negara di Skandinavia. Ada pola yang dinamakan dengan flexicurity. Flexicurity itu pertama dia memang menjalankan fleksibilitas di dalam pengelolaan perusahaan termasuk di dalam pengupahan gitu. Tetapi di dalamnya ada sekuritas, ada jaminan sosial, ada pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kapasitas dan upgrade kemampuan dari sumber daya manusia alias buruhnya itu. Dan negara terus hadir di dalamnya. Dan kedua, masih didorong bahwa outsourcing itu selektif gitu. Jadi outsourcing itu tidak mencakup pada pekerjaan-pekerjaan inti atau non-core business. Jadi dengan demikian outsourcing itu dihadirkan karena memang keahlian khusus yang dia miliki, bukan karena lemahnya daya tawar seseorang untuk menjadi karyawan. Jawabannya sebetulnya tidak. Karena sebenarnya investor itu tidak takut pada buruh yang menuntut, tetapi mereka takut kepada negara yang tidak bisa mengelola tuntutan itu. Dan demo itu seharusnya bukan menjadi pilihan, dia menjadi opsi yang terakhir.
yang masih saja terus terjadi karena satu, negara gagal dalam membangun roadmap pengupahan selama 3-5 tahun atau mungkin 10 tahun ke depan. Kedua, upah minimum itu selalu menjadi konsumsi politik tahunan, dikapitalisasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan ketiga, itu juga disebabkan karena struktur skala upah tadi lemah dalam pengawasan. Jadi sekali lagi, buruh itu nggak mengancam investasi, adanya demo, investasi tetap akan masuk. Yang mengancam investasi itu adalah negara yang malas mendesain keadilan. Dan selama buruh hanya bisa bereaksi di jalanan dan negara hanya bermain di tataran struktur, maka link and match-nya nggak akan pernah ketemu dan konflik ini akan terus berulang sepanjang tahun. Demikian.